Tuhan, pada saatnya kami semua mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong urapi hamba-Mu, tolong berkati kami semua, sehingga setiap firman boleh kami terima dengan sukacita, dengan penuh semangat, dan kami juga boleh lakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami hati-Mu. Selalu setiap kali firman Tuhan diberitakan, biarlah firman itu sungguh-sungguh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Karena selalu juga kami ingat bahwa manusia bukan hanya hidup dari makanan jasmani saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kami pada malam hari ini mau makan Tuhan, dan biarlah makanan itu menjadi kekuatan rohani kami. Berkati firman yang sederhana ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau pada kebaktian Rabu kemarin kita belajar tentang kunci, ingat ya, kunci pertumbuhan rohani. Hari ini kita belajar untuk bagaimana kita melangkah mengatasi stagnasi rohani ya. Saya pikir apa yang sudah boleh dipikirkan oleh Pendeta Sin Leong, bagaimana firman dari minggu ke minggu itu nyambung gitu ya. Hari ini saya senang sekali untuk membagikan langkah mengatasi stagnasi rohani. Saya percaya cara-cara kunci yang kemarin dibagikan untuk pertumbuhan rohani itu baik. Tapi kadang-kadang apa yang kita lakukan di dalam pertumbuhan rohani itu tak jarang mengalami yang namanya stagnasi. Maka hari ini juga diberikan sebuah langkah. Kalau kemudian kita mengalami stagnasi rohani itu kita mesti bagaimana. Nah, sebelum kita masuk ke dalam langkah mengatasi stagnasi rohani, kita harus tahu nih, yang namanya stagnasi rohani itu apa sih? Ya. Yang namanya stagnasi rohani itu terjadi karena apa? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, stagnasi rohani itu kalau boleh saya pakai bahasa yang gampang kita mengerti adalah rohani yang jalan di tempat, atau rohani yang mandek, atau bahkan mungkin rohani yang mundur. Dan menurut seorang pastor, mengapa stagnasi rohani ini boleh terjadi atau bisa terjadi? Setidaknya ada dua hal mayor yang menyebabkannya. Yang pertama, orang itu mengalami stagnasi rohani karena merasa dirinya sudah terlalu mengerti atau sudah cukup. Bukankah kita sering atau mungkin kalau bahasa saya mungkin bukan sering, tapi pernah mengalami hal ini. Ketika kemudian hamba Tuhan itu khotbah atau menyampaikan firman Tuhan, kita mungkin ya bisa berpikir begini. Oh, khotbahnya ayat ini lagi. Oh, khotbahnya pasti ngomong ini lagi. Oh, ini ilustrasinya itu lagi. Nah, saudara, saya tidak menyalahkan hal itu alami terjadi. Tetapi kemudian kalau kita tidak punya sikap hati yang mau tetap mendengar, mau untuk belajar memperhatikan, nah ini kita sudah mulai nih mengalami stagnasi rohani. Karena kita merasa sudah terlalu mengerti atau sudah cukup. Atau kita bahkan bisa berpikir, oh yang kedua, pasif spirituality, pasif tidak melakukan apa-apa. Yang kedua adalah ketika hamba Tuhan itu berkhotbah atau kemudian firman Tuhan itu diberitakan melalui medium apapun, melalui bacaan, melalui media sosial dan sebagainya, kita merasa gak berguna. Halah, firman Tuhan ini tidak cocok sama kehidupan saya. Faktanya kehidupan saya tidak begini. Kalau saya melakukan apa yang firman Tuhan lakukan, sementara situasinya seperti ini, ya tidak akan jalan. Lalu yang diambil adalah langkah pasif, tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau kedua hal ini terjadi, maka saya bisa memastikan bahwa orang tersebut akan mengalami stagnasi rohani. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya akan bacakannya untuk kita semua sekalian. Kolose pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi.
maksudnya Paulus ya. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, jemaat Kolose pernah mengalami yang namanya stagnasi rohani. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, kita perlu tahu latar belakang bagaimana gereja atau jemaat Kolose terbentuk. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Kolose adalah jemaat yang kemungkinan besar dibentuk oleh seorang yang bernama Epafras. Dan ketika Paulus menuliskan surat Kolose ini, dia sedang tidak berada di Kolose. Kemungkinan besar para ahli kitab mengatakan Paulus sedang berada di dalam penjara. Itulah sebabnya kalau kita membaca kitab Kolose, kita akan menemukan bagaimana Paulus itu rindu untuk ketemu dengan jemaat di Kolose. Karena memang menurut para ahli, Paulus ini belum pernah ketemu sama jemaat di Kolose. Paulus ini diceritain sama Epafras dan murid-murid yang lain bagaimana keadaan jemaat pada waktu itu. Dan ketika diceritakan, Paulus ini sangat tergerak hatinya. Dikatakan di ayat yang pertama, betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Lalu kemudian supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih dan sebagainya. Kalau kita membaca surat ini, Paulus itu longing ya, punya kerinduan supaya jemaat Kolose ini bertumbuh. Kerinduannya kenapa kok muncul? Ya ini, karena jemaat Kolose mengalami stagnasi rohani. Ada sebagian jemaat yang merasa udah terlalu mengerti. Cukup, aku sudah ngerti Kristus, aku sudah tahu segala pengajarannya. Tapi ada juga jemaat yang aku tahu ya oke, nggak tahu ya nggak apa-apa, hidupku juga nggak ada urusannya dengan Kristus. Nah, kepada jemaat yang seperti ini, Paulus kemudian memberikan suratnya, memberikan tulisannya, yang saya rangkum di dalam 3B. Bagaimana Paulus itu menasehati kepada jemaat Kolose supaya mereka tidak mengalami stagnasi rohani itu. Yang pertama, Paulus mengingatkan supaya jemaat itu tidak mengalami stagnasi rohani, yang pertama harus punya belief, punya sebuah kepercayaan. Di ayat yang kedua dikatakan demikian, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Paulus tahu bahwa stagnasi rohani yang disebabkan oleh kecukupan pengetahuan mereka itu membuat mereka tidak lagi mau mengenal Allah dengan dalam. Karena Paulus juga tahu bahwa pengetahuan yang benar itu mempengaruhi hati mereka. Nah, kita mesti tahu Bapak Ibu dan jemaat sekalian, pada waktu Alkitab ini ditulis dan di dalam kebudayaan timur dekat kuno khususnya Israel, mereka itu tidak memisahkan antara kepala head dan hati heart. Pengetahuan itu mempengaruhi hati. Hati itu akan memberikan pengetahuan. Jadi ketika Paulus berkata memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yang saya katakan dengan belief, ini tentu bukan hanya kepala saja, tetapi itu juga mempengaruhi emosi.
bukan hanya tahu tetapi punya hati. Kalau kita membaca kitab Amsal atau Mazmur misalnya, pemazmur dan pengamsal itu banyak mengatakan sebuah satu frasa, think in his heart. Bagaimana hati bisa berpikir? Tentu hati nggak mungkin bisa berpikir. Tetapi yang dimaksudkan oleh para penulis Alkitab, ketika mereka berbicara tentang belief, keyakinan, pengertian, itu pasti berbicara tentang hati. Nah, keyakinan ini, kepercayaan ini adalah sebuah langkah yang tepat untuk mengatasi stagnasi rohani. Saudara, kalau kita seringkali merasa cukup untuk mengenal Allah hanya dengan mendengar khotbah, cukup untuk mengenal Allah hanya lewat saat teduh, cukup mengenal Allah lewat pujian, lewat doa. Loh, hati-hati. Karena kepercayaan kita kepada Allah itu berkaitan dengan hati kita. Hati kita yang mencintai Tuhan akan menuntut head kita, kepala kita untuk selalu belajar dan percaya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-7 juga dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini menunjukkan sebuah kepercayaan yang teguh kepada Tuhan, yang kemudian diwujudkan di dalam hati yang berserah kepada Tuhan. Dan itu membawa Paulus juga masuk ke bagian yang kedua, yaitu behave. Behave ini bukan sekedar emosional. Behave ini adalah sebuah aksi, aktivitas yang kemudian dihasilkan dari belief tadi. Kalau di bahasa Inggris dikatakan walk in him. Terjemahan bahasa Inggris itu, karena itu hendaklah, ayat yang ke-6 ya, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saya suka sekali dengan terjemahan NIV yang kemudian menerjemahkan walk in him. Dan walk in him itu diterjemahkan di dalam present tense, yang artinya berjalan bersama Tuhan itu hari demi hari. Kebenaran Tuhan yang tadi belief itu mempengaruhi segala kehidupan kita, menjadi satu bagian di dalam kehidupan kita. Kebenaran itu mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Itulah sebabnya ketika kita membaca Kolose 3 ayat yang ke-23, kita akan mendapati firman Tuhan berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Paulus mengatakan hal ini karena dia tahu orang yang believe tadi, yang percaya tadi akan menghasilkan B yang kedua, yaitu apa? Behave. Aksinya itu dipengaruhi oleh apa yang dia percayai itu. Seorang yang bernama Charles Spurgeon berkata demikian. Kehidupan seorang Kristen itu seperti mendaki bukit es. Enggak mungkin bisa sliding maju, tapi bisa sliding mundur. Kalau kemudian Anda enggak maju, Anda pasti mundur. Dan Charles Spurgeon mengatakan, kamu tidak mungkin berhenti di sana. Karena kalau kamu berhenti di tanjakan itu, kamu pasti mundur. Kalau kamu mundur ya tambah mundur. Jalan satu-satunya supaya kamu maju adalah maju itu sendiri. Behave harusnya menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dan yang menarik dari behave ini, saya coba meneliti sih. Bagaimana sih yang namanya walk in him itu? Bagaimana sih hidupmu tetap di dalam Dia? Nah, kuncinya adalah berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia di ayat yang ke-7. Seorang Charles Spurgeon juga berkata demikian. Kalau kamu mau punya kehidupan Kristen yang punya belief dan behave, you must grow down so you can grow up. Kamu harus berakar, kamu harus tumbuh ke bawah akarnya supaya kamu bisa tumbuh ke atas.
Nah, berkenaan dengan hal ini, saya merefleksikan diri gitu ya. Tumbuh ke dalam supaya bisa tumbuh ke atas itu bagaimana sih? Bapak Ibu barangkali pernah tahu pohon ini. Pohon ini itu namanya pohon sequoia. Pohon yang paling besar, yang paling tinggi, yang paling lebar di dunia. Menariknya ya. Pohon ini hanya memiliki benih satu saja di dalam hidupnya. Jadi sepanjang hidupnya, nah berapa sih hidupnya? Diperkirakan ya 3.000 tahun. Jadi 3.000 tahun itu cuma punya satu benih aja. Ya. Dan benih itu akan nggak ngapa-ngapain jika benih itu jatuh di tanah atau dikubur di tanah. Lalu benih itu bertumbuh bagaimana? Benih itu akan bertumbuh kalau kemudian kena api. Benih itu terbakar, kemudian pecah, dan kemudian pecahannya itu tumbuh di tanah dan menjadi pohon yang segede ini. Lalu saya merefleksikan apa sih walk in him? Hubungannya dengan pohon ini, hubungannya dengan berakar. Bapak Ibu, walk in him itu bukan sekedar ketika kita mau berjalan sama Tuhan lalu kemudian segala sesuatunya berjalan dengan lancar. All is running well. Enggak. Seringkali all is running rewel. Tapi justru dengan rewel itu kita bertumbuh. Di dalam tempat-tempat yang sulit kita justru bertumbuh. Tapi kan pertanyaannya kalau sulit, nah adakah kita mau berjalan bersama dengan Tuhan? Dan Paulus mengatakan di ayat yang ke-7b, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Wow, ini sesuatu yang tidak gampang. Kalau cuma menjalani walk in him, itu sudah lumayan, itu sudah berat. Walk in him dengan ngomel, ya masih lumayan. Tapi ini walk in him dengan bersyukur, itu sesuatu dan sulit. Tapi itulah yang mesti kita pelajari supaya kita tidak mengalami stagnasi. Justru di saat itu kita bertumbuh. Nah selain itu, pohon ini ketika api kemudian melanda dan kemudian benih itu terbuka, dia yang pertama-tama dilakukan bukan bertumbuh ke atas, tapi bertumbuh ke bawah dengan besar. Jadi pohon ini jadi tinggi itu pada tahun kurang lebih ke-70. Nah selama 70 tahun ngapain? Berakar. Jadi pohon ini menyediakan waktu yang begitu lama dan dalam untuk kemudian berakar. Dan bukan cuma itu. Bapak Ibu lihat di gambar ini pohonnya tidak sendirian kan ya. Tidak satu terus kemudian menjulang tinggi bukan. Tapi ada banyak. Rupanya supaya dia bisa bertumbuh ribuan tahun itu, selain dia berakar ke dalam, dia menjalin akar itu dengan pohon-pohon yang lain. Nah saudara, ketika berefleksi juga melalui gambar ini, saya juga mendapatkan begini. Di dalam gereja, berbicara tentang stagnasi rohani, salah satu hal yang membuat kita stagnasi, salah satu hal yang membuat kita merasa cukup atau pasif, adalah seringkali kita itu tidak berakar dalam. Maksudnya tidak berakar dalam itu apa sih? Sibuk dengan hal-hal di luar akar. Tanaman yang kecil, rumput-rumput liar itu banyak, tapi akarnya sedikit. Dan dia bisa tumbuh di pasir, dia bisa tumbuh di tanah yang enggak bagus, dia bisa tumbuh bahkan di keramik ini pun bisa ada lumut dan tumbuhan bisa tumbuh asal ada air. Tapi problemnya ketika dia diinjak, ketika kemudian ada hantaman, hilang. Nah kalau kemudian kita refleksikan dengan pelayanan kita di gereja atau keadaan kita di gereja, kita harus hati-hati. Adakah kita itu betul-betul berakar ke dalam? Adakah kita believe dan behave? Adakah kita believe itu know dan behave itu grow? Maksudnya apa? Kita itu seringkali nggak mikirin bagaimana kita berakar, tetapi kita itu mikirin hal-hal yang lain. Ibadahnya itu bagus nggak ya?
Streamingnya itu lancar enggak ya? Lalu kemudian BV-nya itu pakaiannya bagus enggak ya? Yang BV ini fals enggak ya? Itu bagus dipikirkan. Tapi kalau kemudian kita hanya memikirkan hal-hal eksternal itu, dan itu yang membuat kita resah, sementara kemudian kita tidak di dalam firman kita tidak resah, jangan-jangan kita sedang mengalami stagnasi rohani karena kita banyak mengurusi hal-hal dekorasi, tapi tidak pernah memperhatikan renovasi hati. Inilah yang kemudian Paulus katakan kepada jemaat di Kolose, yang menjadi perhatian kita juga. Bagaimana kemudian kita behave, bagaimana kita kemudian menjadikan aksi kita di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Adakah kita memperhatikan akar kita yang dalam itu? Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya juga harus mengakui, seringkali kita hamba Tuhan juga terjebak. Ketika kemudian ada omongan, kemudian ketika ada komplainan, kita itu seringkali tergoda. Si ini belum percaya, si ini belum dibesuk, kita harus cepat-cepat. Tapi kadang-kadang hamba Tuhan pun lupa. Apakah aku juga memperhatikan kerohanianku yang paling dalam ini? Karena akar inilah yang kemudian memberi makan batang dan daun itu. Karena akar inilah yang menjadi sumber kehidupan. Ya tentu berakar di dalam belief yang benar, yaitu firman Tuhan dan Injil Kristus. Tapi adakah kita memperhatikan itu? Satu kali ketika saya ngobrol dengan Pendeta Sinliong berkata begini, kita punya 2 tangan dan 2 kaki. Loh ya iya, maksudnya apa? Pak Sinliong ngomong, kita tidak bisa mengerjakan semuanya. Kalau ada hal-hal di gereja ini, kalau ada hal-hal yang tidak kita sukai, kita tidak bisa mengerjakan semuanya. Yang bisa kita lakukan adalah kita berakar di dalam Tuhan. Berdoa untuk mereka. Mempersiapkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menyiapkan yang terbaik. Dan menyerahkan yang lain-lain yang tidak bisa kita raih dan jangkau. Itu di dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya, barangkali mungkin hasilnya tidak kelihatan sekarang. Tetapi akar yang baik itu akan menumbuhkan batang yang besar itu. Dan daun yang begitu banyak. Dan setelah itu, buah-buah itu muncul. Lalu Paulus kemudian melanjutkan kepada B yang ketiga. Bukan hanya believe dan behave. Tetapi kemudian Paulus juga mengajarkan kepada kita, beware. Berhati-hati kepada ajaran-ajaran palsu dan filosofi dunia yang nampak baik. Ayat yang ke-8 berkata demikian, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Pada waktu itu jemaat Kolose juga mendapatkan ajaran-ajaran yang lain. Saya tidak akan membahasnya di sini ya, tetapi mereka pada waktu zaman mereka mendengarkan ajaran tentang gnostik, ajaran tentang doketis dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah mereka itu menggunakan termin-termin Kristen, tetapi dengan arti yang berbeda. Ajaran-ajaran gnostik, ajaran-ajaran doketis itu juga ngomong tentang Kristus. Mereka juga ngomong tentang Tuhan, tetapi dalam pengertian yang berbeda. Nah, kita mengajarkan kalau kemudian kita mau keluar dari stagnasi rohani ini, kita juga harus awas terhadap ajaran-ajaran palsu dan filosofi dunia yang nampak baik itu. Nah, yang menarik adalah begini, Bapak Ibu. Ketika Paulus menuliskan surat ini, ada banyak hal yang mirip-mirip. Yang kalau saya sandingkan kira-kira begini ya. Kira-kira Allahnya agama lain dengan Allahnya kita itu sama apa enggak? Nah, orang-orang yang sana itu memutarbalikkan. Oh, namanya juga Allah, Alkitabnya juga pakai Allah, yang sana juga pakai Allah. Allahnya sama kok. Jadi semua agama itu sama. Semua agama itu baik. Allahnya juga sama. Cuma kamu mengenal Allahmu dengan Trinitas, aku mengenal Allahku dengan ini.
tampak baik bukan? Tapi sebetulnya berbeda. Ya. Kita harus aware dengan hal ini. Kita harus hati-hati terhadap hal ini. Saya punya pengalaman menarik Bapak Ibu ya. Satu kali ketika saya pergi dengan Pendeta Alek dan Semu Lydia, kami waktu itu saya ingat sekali kami pergi konven alumni di saat ya ke Malang ya. Nah di perjalanan itu kami berjumpa satu mobil dengan pendeta senior gitu ya. Nah satu kali pendeta seniornya itu cerita tentang nama gitu ya. Iya, di zaman lalu itu orang-orang Tionghoa itu dipersekusi. Khususnya tahun-tahun 65 gitu ya dan 66. Maka mereka itu diminta dan diharuskan untuk mengganti nama mereka. Nama mereka orang-orang Tionghoa itu biasanya kalau kasih nama itu kasihnya enggak jauh-jauh dari 3 katanya. Cantik, ganteng, sukses, cantik atau ganteng ya, sukses, mulia. Terus disebutkan nama ini, terus kemudian saya ingat-ingat nama saya sendiri. Oh iya, ya enggak jauh-jauh dari 3 itu. Tapi kemudian ketika ganti nama Indonesia, sembarangan dan serampangan. Ada yang namanya Joko, gitu ya, ada yang namanya Acong dan sebagainya. Lalu kemudian dia cerita, oh tapi ada teman saya yang ganti nama itu, ganti namanya bagus sekali. Namanya Pranawa Dipanegara. Oh kami yang dengar, kok keren ya namanya Pranawa Dipanegara. Lalu kemudian dia memberitahukan, jangan salah loh. Nama yang baik itu tipu-tipu. Tahu nggak Pranawa Dipanegara artinya apa? Peranakan Cina Jawa dipaksa negara. Saudara, kita itu seringkali terbuai oleh hal-hal yang baik. Tapi apakah hal yang baik itu baik? Belum tentu. Kita justru betul-betul harus tahu, kita harus waspada terhadap ajaran-ajaran palsu. Seringkali ajaran-ajaran palsu itu bukan yang melenceng sekali. Kalau melenceng sekali mah kita langsung tolak. Seringkali ajaran-ajaran palsu itu dikemas seperti ajaran Kristen. Judi bola boleh enggak? Enggak boleh, oke tahu. Ngerokok boleh enggak? Enggak boleh. Oh kalau gitu vape boleh. Ada anak remaja saya bilang begini, loh kok vape kok nggak boleh? Loh itu merusak tubuh. Loh kok makan cunyuk banyak-banyak kan juga merusak tubuh. Loh bagus kan ya alasannya. Kalau makan cunyuk banyak-banyak kan sama dengan gua vape. Kalau kok boleh makan cunyuk banyak-banyak, gua juga boleh vape dong. Kebenaran-kebenaran ini tampak iya ya, oh iya ya gitu. Tapi kita tahu itu keliru. Nah bagaimana kemudian kita bisa awas? Ya 3 hal ini. Believe, behave, beware. Ini mempengaruhi semuanya. Mungkin ada dari kita berkata gini, loh bagaimana kita bisa awas? Wong kita nggak belajar Alkitab kok. Kita nggak belajar ajaran-ajaran yang palsu kok. Bapak Ibu, saya punya uang 100.000 ini ya. Nah, untuk tahu yang asli, apakah saya harus mengetahui 100.000 yang palsu? Ya bisa. Tapi tanpa mengetahui 100.000 yang palsu, saya bisa tahu itu palsu. Caranya bagaimana? Kalau tiap hari saya megangi uang ini, betul ya? Kalau saya tiap hari pegang uang ini, ngeraba uang ini, nerawang uang ini, maka kemudian kalau saya dikasih uang monopoli 100.000 yang palsu, saya tahu. Kalau saya dikasih uang 100.000 yang baru, yang bukan ini, saya juga tahu itu asli. Betul ya? Kalau enggak tahu itu asli enggak apa-apa kasih saya. Nanti saya yang putuskan mana yang asli. Kalau asli saya ambil ya. Kalau kita punya belief yang baik, kalau kita punya behave yang good, kita akan bisa beware. Kalau kita enggak pernah peduli sama belief, kalau kita enggak pernah ngurusi behave, kita enggak akan bisa beware. Ya. 3 langkah ini adalah 3 langkah yang Paulus berikan untuk kita mengatasi stagnasi rohani. Yang terakhir Bapak Ibu ya, biar ingat.
Saya analogikan stagnasi rohani ini seperti langkah mengatasi stagnasi rohani itu seperti ini. Ada yang tahu ini apa namanya? Treadmill ya. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangin ya. Kalau kemudian saya itu lari di tempat, kira-kira kalau kemudian saya lari di tempat 1 jam, bosan apa enggak? Bosan. Kenapa bosan? Enggak jelas. Ngapain lari di tempat? Bapak Ibu, treadmill itu bukankah sama lari di tempat sih? Sama, mirip. Kita lari enggak kemana-mana kok. Kita cuma di tempat lari. Bahkan kadang-kadang kalau mesinnya kita pencet speed yang tinggi, kita akan lari di tempat itu dengan kencang. Tapi problemnya ketika kita beli treadmill ini dan kita masuk di dalam treadmill ini, kita melakukannya dengan sukacita, bukan? Kenapa sukacita? Karena kita tahu tujuan alat ini adalah memberikan kita kesehatan. Supaya jantung kita kuat, supaya kaki kita itu kuat, supaya tubuh kita juga sehat. Maka kemudian kalau kita lari di tempat 1 jam dengan alat ini, ya enggak apa-apa. Kita tahu. Dan ketika kita lari, kita capek bukan? Pasti capek. Apa yang menjadi behave kita? Ya enggak apa-apa juga. Karena justru dengan capek ini menandakan saya berolahraga. Karena dengan berat ini menandakan saya bertumbuh. Bahkan tidak jarang orang yang pakai treadmill ini bisa disetel ketinggiannya berapa. Betul ya? Tambah berat, tambah ringan. Yang kemudian orang yang pakai treadmill ini juga tahu ini treadmill yang bagus atau yang abal-abal. Padahal cuma lari. Kita dengar khotbah, kita berdoa, kita melakukan banyak aktivitas rohani, ngulang-ngulang kayak lari ini. Tapi kalau kita tahu tujuan kita jelas adalah untuk mempertumbuhkan rohani kita punya belief yang jelas, kita melakukannya untuk Tuhan, gak masalah. Itu satu bagian dari kesehatan rohani. Dan di dalam kepercayaan itu tentu ada behave-nya. Kita melakukannya dengan sukacita walaupun tanjakan sekalipun. Dan ketika kita sudah believe, kita sudah behave, kita ke rumah orang lain lihat treadmill yang lain, yang kita bisa tahu, oh mana yang bagus, mana yang biasa, mana yang jelek. Nah kiranya firman Tuhan ini boleh membantu kita untuk punya langkah mengatasi stagnasi rohani. Kita harus terus berjuang supaya kita tidak stagnan rohaninya. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu ini yang sudah boleh mengingatkan kami tentang stagnasi rohani. Seringkali kami stagnan rohani kami dan kami melakukannya tanpa sadar. Tapi hari ini kami diingatkan agar kami sungguh punya iman yang teguh di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh punya kepercayaan, punya tujuan, punya kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Dan pakai Tuhan iman kami itu yang ada di dalam hati dan kepala kami ini menjadi sebuah aksi yang kami wujudkan. Kami tahu mana yang terutama. Kami berjalan bersama Tuhan hari-hari, meski kadang-kadang berat, meski kadang-kadang sungguh menyesakkan, tapi kami tahu bahwa kepada mereka yang memikul salib menyangkal diri, itulah tandanya anak-anak yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan terus kuatkan iman kami dan biarlah itu tercermin di dalam kehidupan kami hari-hari. Dan kemudian Tuhan berikan kami juga kepekaan supaya kami menolak ajaran-ajaran lain yang ada di sekitar kami, yang seringkali tampak kelihatan baik, tetapi kami harus mengevaluasinya berdasar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Bentuk hati kami supaya kami setiap kali doa, setiap kali memuji Tuhan, setiap kali kami beribadah, kami mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa itu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan Pendeta Sin Leong untuk waktu selanjutnya.
Ya, thank you untuk penginjil Wong ya yang sudah memberitakan firman Tuhan bagi kita. Nah, Bapak Ibu, saya jadi teringat tentang seorang teman ya. Seorang teman itu satu kali dia olahraga, nge-gym begitu, lalu badannya bagus. Kalau saya badannya lurus. Jadi dia ototnya itu begitu ya. Tapi satu kali kemudian sudah sekian lama tidak berjumpa dia, kemudian berjumpa dia kembali. Ketika berjumpa dia Bapak Ibu, kira-kira ada perubahan seperti apa? Nah, waktu saya berjumpa dengan dia itu saya kaget Bapak Ibu. Kok pada hilang semua ini? Jadi bukan bentuk kayak kekar begitu lagi, tapi perutnya mulai gendut dan sebagainya. Kok bisa? Oh, ternyata dia ngomong gini, saya sudah nggak latihan ya. Nggak latihan sudah sekian lama, maka jadinya ya seperti ini, seperti saya Bapak Ibu, olahraga ya. Nah, dari situ sebetulnya kita ini tahu Bapak Ibu ya, ketika seseorang seperti tadi penginjil Wong bilang ya, ketika kehidupan rohani kita ini tidak lagi minat hal-hal rohani, kita merasa cukup, kita berhenti ya, berhenti beraktivitas rohani, berhenti untuk menguatkan rohani kita dan sebagainya, memang kita akan mengalami stuck. Dan itu nggak kerasa Bapak Ibu, nggak kerasa. Nah, ketika kita mulai begitu, lalu mulai ada godaan ini dan macam-macam, wah itu bahaya ya. Zaman dulu mungkin ada filsafat-filsafat seperti itu, nah hari ini mungkin ada, tetapi yang paling bahaya adalah agnostisisme. Hari ini orang mungkin tidak percaya ada Tuhan begitu, tetapi antipati terhadap Tuhan karena banyak situasi. Hidup yang bergumul, kesulitan, banyak orang itu mengalami yang agnostis. Ya Tuhan ada tapi kayaknya Tuhan enggak ngana. Kenapa? Karena pergumulan. Nah, karena kalau kita tidak berakar kuat, kalau kita tidak bertumbuh benar di dalam Dia, membangun kehidupan rohani kita sulit. Kalau kita kurus, ketok Bapak Ibu ya, tubuh kurus berarti kurang makan atau sedang diet. Tapi kalau hal rohani, kita merasa baik-baik ya, padahal ternyata tidak baik. Nah, makanya kita terus melatih diri berakar, semakin mengerti kehendak Tuhan, menghidupi komitmen. Nah, semakin kita akan bertumbuh dalam firman Tuhan ya, dan kita semakin kuat dan menghadapi banyak hal kita bisa dengan bijak merespon segala sesuatu ya. Nah, bersyukur untuk firman Tuhan yang kita boleh dengar malam hari ini. Mari kita terus berdoa supaya kehidupan kita tidak stagnan rohani, tetapi kita boleh semakin bertumbuh, mengasihi Dia, mengasihi sesama, mengasihi yang terhilang ya. Mari kita berdoa untuk satu jemaat Bapak Ibu yang apa ini, coba saya cari dulu namanya. Ini namanya Ibu Elistan ya. Dia sakit kandung kemih begitu, habis operasi dan kemudian masih tidak boleh duduk lama maupun jalan lama. Jadi ada kesulitan begitu ya, habis operasi kandung kemih. Kita doakan untuk Ibu Elistan ini supaya Tuhan boleh menolong, memberi kekuatan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami malam hari ini berdoa untuk rekan kami jemaat, yaitu Ibu Elistan ya Tuhan, yang sempat operasi kandung kemih. Kiranya Engkau Tuhan menolong, memberi kekuatan, kesehatan, pemulihan, dan apa yang menjadi gangguan sehingga harus menjalani operasi kandung kemih ini, biarlah Tuhan Engkau boleh membuka jalan, memberikan kekuatan pemulihan yang terbaik, penanganan medis yang dikerjakan kiranya boleh tepat, sehingga Ibu Elistan boleh mengalami pemulihan dan kembali boleh beraktivitas dengan baik ya Tuhan. Dan sementara ini beliau tidak bisa duduk lama maupun jalan lama, Tuhan berbelas kasihan. Kiranya Engkau boleh memberikan kekuatan demi kekuatan, kesehatan yang cukup untuk Ibu Elistan ini ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adakah pokok doa lain yang kita boleh doakan? Tidak ada? Ya, sekali lagi kita boleh berdoa untuk setiap kita Bapak Ibu ya, apa yang menjadi pergumulan kita hari ini. Mungkin ketika kita datang kepada Tuhan, kita mohon kasih karunia-Nya, dan biarlah kita tidak mengalami yang namanya stagnasi rohani, kejenuhan rohani, sehingga kita ditabur firman pun kita tidak merasa apa-apa, bahkan tidak mengalami disiplin rohani pun tidak ada kegelisahan. Kita mohon kemurahan Tuhan. Kiranya kita tidak mengalami stuck rohani, tetapi kita boleh senantiasa haus akan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah,
Seorang yang miskin seorang terus bergantung kepada Tuhan, haus akan Tuhan, menyadari akan kebergantungannya kepada Tuhan. Dan biarlah kita boleh terus dekat dengan Tuhan, kita boleh mengasihi Tuhan, kita boleh mengerti firman-Nya, kita boleh menghidupi firman-Nya, dan kita boleh menjadi orang-orang yang kuat menghadapi setiap tantangan godaan dunia dan zaman ini. Mari kita berdoa secara pribadi, menyerahkan kehidupan kita dan mohon Tuhan memberi kita kepekaan. Apakah kita mengalami atau sedang punya potensi untuk kejenuhan rohani, potensi yang namanya stagnasi rohani, kemandekan rohani, gairah rohani. Biarlah kita mohon kemurahan Tuhan, Tuhan boleh membawa kita bersemangat kembali. Bapak Ibu boleh berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Minta kesediaannya Pendeta Alex Lim boleh berdoa untuk kita semua jemaat Tuhan, baik yang di tempat ini maupun di rumah. Untuk kita boleh mengalami namanya gairah rohani, kekuatan dan pengalaman berjalan bersama Tuhan yang membawa kita boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi gereja, mengasihi jemaat, mengasihi saudara seiman, dan juga mengasihi mereka yang terhilang. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur karena melalui persekutuan doa pada malam ini kami boleh sekali lagi diingatkan bagaimana sebagai anak-anak Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kadang kami memiliki semangat yang tinggi untuk bertumbuh, tetapi banyak halangan yang menjadi penghalang di dalam kehidupan kami. Sebetulnya penghalang yang paling besar adalah diri kami sendiri. Kiranya Tuhan menolong kami bisa mengalami satu pertumbuhan yang sungguh-sungguh sehat, bukan hanya secara luar saja, tetapi secara rohani kami juga diubah dan kami terus menuntut pertumbuhan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sekali lagi menyerahkan program gereja, hamba-hamba Tuhan dan majelis gereja dan aktivis bisa sehati bersama-sama untuk memperhatikan tentang pertumbuhan kerohanian kami masing-masing. Kami doakan biarlah program aktivitas yang ada, jemaat bisa berbondong-bondong ikut ambil bagian, baik itu melalui Komsel, GDG, maupun pembinaan. Biarlah jemaat berlomba-lomba untuk mencari sarana yang bisa mempertumbuhkan rohani mereka. Terima kasih Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami juga semangat, berikan kami hati untuk sungguh-sungguh mencari kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami percayakan setiap kerohanian hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan, dan kami menyadari di mana kelemahan kami, di mana kekurangan kami. Biarlah Tuhan menuntun kami supaya tahun 2023 ini kami adalah orang Kristen yang bisa bertumbuh dan juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun hidup kami sepanjang tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri kebaktian doa malam ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menyanyikan pujian Bapa terima kasih, dan biarlah kita bersyukur untuk campur tangan pertolongan Tuhan dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa
Sekali lagi kami bersyukur untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang sudah memanggil kami menjadi umat-Mu. Kiranya kami tidak berhenti dan hanya menjadi umat yang kemudian pasif, tetapi kami boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan kami tahu tujuan kami ada, panggilan Tuhan di tengah kehidupan dunia ini ya Tuhan. Ada begitu banyak tantangan dalam kehidupan ini, tetapi biarlah kami boleh berakar, bertumbuh, dan kami boleh mengucap syukur di dalam segala hal, karena kami tahu ketika kami dekat dengan Tuhan, ketika kami melekat kepada Tuhan, ketika kami tinggal dalam Kristus Yesus Tuhan, maka kami, Tuhan, Kau akan membuat kami berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu berkati setiap kami umat-Mu, untuk kami boleh tekun dan setia dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan. Sebentar kami pulang, Tuhan menyertai dimanapun kami berada. Biarlah kami terus boleh bergairah untuk kami bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi saudara seiman, mengasihi gereja Tuhan, dan juga mengasihi mereka yang terhilang. Terima kasih Bapa di surga, dan biarlah Engkau boleh memberi berkat bagi kami umat-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kiranya berkat dan kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, kekuatan, penghiburan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dan dimanapun saudara berada boleh menjadi saksi-saksi bagi Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, mengambil waktu teduh, kebaktian doa malam sampai di sini. Tuhan memberkati kita sekalian.